Oke, kita langsung ya. Review mengambil posisi pro, yaitu setuju. Nah, Bapak membacakan soalnya. Kita semua pernah berkendara di jalan raya. Motor adalah salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat untuk keperluan beraktivitas. Tetapi sering kita melihat banyak sekali warga masyarakat berpergian menggunakan sepeda motor, tetapi tidak menggunakan helm. Bahkan dengan santainya ada oknum masyarakat yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Peristiwa ini perlu adanya peran kepolisian untuk memberitahukan kepada masyarakat agar tidak ada peristiwa ini kembali. Bapak persilakan. Kami setuju. Waktu berjalan. Kami setuju karena kami setuju dengan habis. Oke, dari jawaban itu mereka yang setuju sesuai dengan apa yang mereka ambil, tapi alasannya belum ada kenapa setuju. Mereka menjawabnya kami setuju tanpa alasan, maka kami dari sendiri memberikan nilai 15. Tepuk tangan meriah semuanya. Oke, terima kasih untuk berdoa. Kemudian Bapak persilakan perwakilan penutup Bapak. Baik, untuk Robodo mengambil posisi kontra, yaitu tidak setuju. Bapak akan membacakan soalnya. Pantauan waktu 1 adalah salah satu tempat hiburan yang sering kali ditemui oleh masyarakat di Kota Merauke. Pantauan waktu 1 juga menjadi daya tarik pada saat melihat momen-momen seperti sunset. Ada yang menjadi catatan penting ketika kita mengunjungi pantai Lampu 1. Masih banyaknya kita jumpai di sekitaran pantai terdapat sampah yang sangat banyak dan berserakan. Bahkan sering kita jumpai yaitu banyaknya ikan bangkai yang mati di sekitaran pantai tersebut. Pemerintah Kabupaten Merauke berharap untuk mencari solusi terkait permasalahan ini agar para pengunjung datang tersebut menjadi aman, nyaman, serta timbul tidak muncul bau yang tidak sedap. Bapak persilakan.
30 detik. Mengajak masyarakat Waktu habis. Silakan Guru. Oke, jadi dari kata kunci yaitu mengajak masyarakat, maka kami dari Dewan Guru tetap memberikan apresiasi dengan nilai 15. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Terima kasih. Dapat silakan untuk mengikuti perwakilan untuk debat. Oke, baik. Robot C mengambil posisi pro, yaitu setuju, ya, pro atau setuju. Bapak mengambil kata misalnya kekayaan dan sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat banyak dan melimpah. Indonesia perlu mengambil langkah tepat untuk mengelola kelebihan tersebut sebagai bahan pokok utama untuk mencapai sebuah negara yang maju hingga setara dengan negara maju yang lainnya. Langkah awal agar Indonesia dapat mengantisipasi itu semua yaitu membangun sebuah teknologi canggih untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan menjadi modal utama untuk menjadi negara maju. Bapak persilakan. Waktu berjalan. Waktu berjalan 25 detik. Kan. Masih ada lagi? Masih ada lagi, masih ada waktu. Silakan ditambahkan lagi. Semuanya yang lain, silakan. Waktu habis. Oke, dari soal yang diambil yaitu pro, artinya setuju. Dari jawabannya yaitu setuju karena kalau Indonesia tidak membangun sumber daya tersebut, Indonesia tidak akan maju sama dengan negara yang lain. Maka kami dari juri memberikan nilai 85. Oke, baik. Untuk Robot D, Bapak persilakan perwakilan. Oke, untuk Grup B mengambil posisi pro yaitu setuju. Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024
tempat di Kompleks Parlemen Jakarta. Pada pelantikan ini dengan baik dimulainya pemerintah Binatang Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia. Pada pelantikan ini, Prabowo akan menjadi Presiden tertua yang menerima jabatan Presiden Republik selama 73 tahun 3 hari, sementara wakilnya akan menjadi orang termuda yang menerima jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu 37 tahun 19 hari. Terdapat kontroversi mengenai majunya Gibran sebagai kandidat. Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang kontroversial untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ini mengundang kekhawatiran tersebut diperburuk dengan terlibatnya Bapak Jokowi yang sempat menjadi seorang presiden. Hal ini menurut saya harus tetap dilanjutkan karena walaupun umur wakil presiden tidak sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan, asalkan untuk berniat baik untuk memajukan Indonesia itu tidak menjadi masalah. Bapak persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompoknya Budi Hafifah dan kawan-kawan beserta 8C. Untuk reguler waktu berjalan. Kami setuju karena telah yang seperti kita ketahui kinerja Gibran diketahui sangat baik di dalam negeri. Hal ini ditujukan pada saat dia menjabat sebagai gubernur Solo. Dan itu tidak menjadi masalah jika rakyat sendiri yang memilihnya. Untuk teman yang lain silakan ditambahkan, masih ada waktu. Untuk reguler yang mengambil pro artinya setuju dengan berbagai keputusan kalau misalnya itu sudah keputusan dari rakyat. Dan dari bagian memberinya nilai 90. Oke, baik. Babak pro dan kontra telah selesai. Saya baca skor sementara. Untuk regu A 15, regu B 15, regu C 85, dan regu D 90. Kita lanjut di babak benar dan salah. Silahkan pegang papan benar salahnya, sebelah kiri salah dan benar di sebelah kanan. Peraturannya masih sama, tidak ada yang berdiskusi dengan teman di sebelahnya, semua tunduk ke bawah. Sudah siap? Pertanyaan pertama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Prabowo bersatu adalah Bapak Mahfud MD. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oke, diangkat dulu. Oke. Regu A 0,
regu D0, regu D0, regu D400. Oke, Bapak Menteri kita adalah Prof. Abdul Wukti. Dan sekarang ya, harus tahu ya. Pertanyaan selanjutnya. Menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan merupakan pencerminan dari Pancasila. Sila ketiga, benar atau salah? 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah benar, sehingga regu A 200, regu B 500, regu C 100, dan regu D 500. Pertanyaan selanjutnya. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oke. Itu angka yang kedua. Regu A 200. Coba yang sebelah sana, 300. Regu B 300 dan regu D 500. Pertanyaan selanjutnya. Lambang yang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita, padi dan kapas, pada lambang Garuda merupakan persatuan Indonesia. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oke. Regu A 400, regu B 500, regu C 500, dan regu D 500. Pertanyaan selanjutnya. Menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan lembaga legislatif yaitu melaksanakan kedaulatan rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Salah satu lembaga yang berwenang di lembaga legislatif adalah Presiden. Benar atau salah? 3, 2, 1. Penonton? Oke. Regu A 0, regu B 100, regu C dan regu D 0. Baik, soal selanjutnya, tundukkan pandangan kalian, fokus. Siap. Sholat sunnah yang dikerjakan ketika gerhana bulan atau matahari adalah sholat qobliyah. 3, 2, 1. Silakan. Baik, regu A 400, regu B 300, regu C 400, regu D 500. Selanjutnya, soal kedua, orang yang melakukan kebaikan dan hanya mengharapkan pujian dari manusia disebut riya. 3, 2, 1. Tanyakan.
Semuanya dapat 500 poin. Selanjutnya, soal kemuhammadiyahan. Setiap siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Merupakan bunyi janji pelajar Muhammadiyah yang ke-5. 3, 2, 1. Silakan kanan. Oke. Regu A dapat 300, regu B 300, regu C 500, regu D 500. Soal selanjutnya. Warga Muhammadiyah dalam memecahkan masalah dilakukan dengan mekanisme musyawarah. 3, 2, 1. Silakan diangkat. Semua mendapatkan 500 poin. Soal terakhir. Kata qolamuha. Kata qolamuha menggunakan dhamir 2. 3, 2, 1. Angkat diangkat semua. Angkat tinggi-tinggi. Baik. Regu A dapat 200, regu B dapat 100, regu C dapat 400, regu D dapat 0. Baik, soal. Oke, babak benar dan salah telah selesai. Saya bacakan skor sementara. Regu A 2.715 poin, regu B 3.115 poin, regu C 3.285 poin, dan regu D 3.990 poin. Baik, kita lanjut di babak yang terakhir. Babak ini menentukan apakah kalian lanjut di babak selanjutnya di semifinal atau tidak. Babak 1-1. Peraturannya masih sama. Silakan berdiri yang paling ujung. Oke, silahkan bergerak. Saya cek belnya terlebih dahulu. Regu B, regu C, regu D. 3, 2, 1. Oke. Jika dijawab 100 bisa benar, jika dijawab tapi salah minus 100. Pertanyaan yang pertama. Apa kepanjangan dari PPKI? Panitia 100 untuk Krakatau. Kalau untuk tidak diskusi. Ya, geser. Kan maju ke depan, yang belakang maju ke depan. Pertanyaan selanjutnya. Yang berhak untuk membuat dan merancang undang-undang dasar di lembaga legislatif adalah titik-titik.
DPR 100 untuk Regu D. Pertanyaan selanjutnya. Pancasila menjadi acuan untuk mengatur penyelenggaraan negara serta merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila menunjukkan kedudukannya sebagai titik-titik. Jawabannya apa dari dasar negara Indonesia? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan rolling terlebih dahulu. Rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar adalah titik-titik. Oke, jawabannya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi rumusan pasal 1 ayat 3 pada Undang-Undang Dasar yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan selanjutnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea. Rumusan alinea pertama adalah titik-titik. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia alinea pertama ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu dan selanjutnya. Oke, baik. Siap-siap, silakan berdiri. Tangan deket-deket banget dengan bel. Yang penting tidak dipencet. Ya. Siap. Kalau mic-nya bermasalah, sebutin aja. Kalau kedengaran, penting agak teriak. Ya. Jangan terlalu banyak mainin mic-nya. Seperti itu. Baik, siap. Soal pertama dari PA. Siapa nama raja atau gubernur yang memimpin tentara gajah ketika menyerang Ka'bah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Siapa namanya? Tidak boleh diskusi. Ya, silakan. Nabi Abraha. Abraha. Ya, Abraha. 100 untuk Regu D, boleh. Maafkan ya, Abraha. Namanya Abraha ya. Geser, jangan geser. Namanya Abraha ya, dia gubernur. Selanjutnya soal kedua, sholat sunnah. Ya. Ini nama sholat sunnah. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib adalah, ya Regu D, Sholat sunnah rawatib. sholat sunnah rawatib. 100 untuk Regu D. Silakan di rolling kembali. Soal ke Muhammadiyahan. Siap-siap belnya. Siapakah nama pimpinan pusat Muhammadiyah sekarang? Siapakah nama pimpinan pusat Muhammadiyah sekarang? 5 detik. 4, 3, 2, 1 ya. Jawabannya adalah Hai Profesor Dr. Haidar Nasir. Ingat ya, pimpinan kita sekarang Dr. Haidar Nasir. Silakan di rolling kembali. Putar lagi. Putar kembali. Soal selanjutnya.
Siapakah nama jenderal di dalam kemerdekaan Indonesia yang merupakan kader Muhammadiyah? Siapakah nama jenderal yang sangat terkenal di dalam kemerdekaan Indonesia yang merupakan kader Muhammadiyah? Waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Namanya siapa penonton? Jenderal Sudirman. Kalian kenal ya, Sudirman sering dengar ya. Beliau adalah kader Muhammadiyah. Soal terakhir. Apa arti dari domir munfasil? Apa arti dari domir munfasil? Waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis ya. Katanya adalah kata ganti yang terpisah. Kalau mutasil tersambung, munfasil itu terpisah. Soal habis. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Setelah selesai semua rangkaian kegiatan kita untuk siswa Wasbang dan Wisuda, kita akan membacakan skor yang diperoleh, skor akhir yang diperoleh dari 4 regu. Regu A memperoleh poin 2.715 poin, regu B 3.215 poin, dan regu C 3.285 poin, dan regu D 4.290 poin. Yang lanjut ke babak selanjutnya adalah regu C dan regu D. Oke, baik. Untuk yang lanjut ke babak selanjutnya